Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dearin Agustin, NIM 2004100123 akan menjelaskan tentang problem based learning. Problem based learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa dimulai dari kegiatan merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan. Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui sebagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau yang akan dipelajari. Permasalahan yang akan diajukan pada model problem based learning bukanlah permasalahan biasa atau bukan sekedar latihan. Permasalahan dalam PBL menuntut penjelasan dan sebuah fenomena. Fokusnya adalah sebagai siswa mengidentifikasi isu pembelajaran dan selanjutnya mencari alternatif penyelesaian. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Demikian dengan model pembelajaran problem based learning pun memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antara kelebihan problem based learning adalah 1. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 2. Mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. 3. Mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. 5. Mengintegrasikan teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Sedangkan kelemahan model pembelajaran problem based learning diantaranya adalah 1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencobanya. Keberhasilan model pembelajaran melalui problem based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapannya. Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. Tahapan-tahapan model problem based learning. Tahap pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah atau pembentukan kelompok dan orientasi masalah. Perilaku yang harus dilakukan oleh guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik dan kelompok pembelajaran atau perencanaan kegiatan kelompok. Perilaku yang harus dilakukan guru yaitu membantu peserta didik mengidentifikasi dan mengorganisasi tugas belajar berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap yang ketiga adalah membimbing menyelidikkan individu mandiri atau melaksanakan investigasi. Perilaku yang harus dilakukan guru adalah mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap yang keempat yaitu mengumpulkan dan menyajikan hasil karya atau perencanaan laporan. Perilaku yang harus dilakukan oleh guru yaitu membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai laporan, model, dan berbagai tugas dengan teman.
Tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau prestasi laporan. Perilaku yang harus dilakukan guru yaitu mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja. Kelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang. Tahap yang kedua yaitu guru menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh setiap kelompok. Tahap ketiga yaitu setiap kelompok akan mencari informasi dan melakukan eksperimen. Tahap keempat yaitu menulis laporan yang berisikan hasil eksperimen tersebut. Tahap kelima yaitu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil eksperimen tersebut. Kemudian setelah semua kelompok selesai mempresentasikan, guru akan mengevaluasinya. Sistem peredaran data dapat disebut sebagai sistem konstitusional. Sistem ini adalah bagian dari sistem jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain mengedarkan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi lainnya seperti membantu stabilitas mempercepat proses sembuhnya luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, contohnya seperti karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah sendiri dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah jantung, seluruh tubuh, jantung, atau lebih rinci, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena kanan, dan keramik kanan. Sedangkan peredaran darah besar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Secara detail, jantung atau bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah. Jantung atau keramik kanan. Yang lebih singkatnya lagi, kalau peredaran darah besar itu berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sekian penjelasan